lancar. Amin. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu acara ketiga, sambutan dari Ketua Kelompok KKN anggota 77. Kepada Ananda Andika, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Mas Hendy Prasetya selaku pemateri kami pada acara kali ini. Yang terhormat Mbak Prami selaku perwakilan dari Alifakret dan kelompok KKN IT 77 UNY yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul melalui Zoom ini dengan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Pada pertemuan kali ini kita akan mengadakan workshop yang mana workshop ini merupakan salah satu program dari KKN kami, yaitu untuk memberikan sebuah materi tentang kewirausahaan terhadap pelaku usaha atau UMKM. Karena kita tahu sendiri kan, dalam situasi seperti ini banyak sekali UMKM atau pelaku usaha yang menurun drastis penghasilannya dan lain sebagainya. Maka dari itu, dari kelompok kami berinisiasi untuk membuat sebuah program yang nantinya bisa diimplementasikan baik ke pelaku usaha maupun ke teman-teman juga. Dan saya harap untuk acara kali ini kita bisa mengambil suatu manfaat yang nantinya akan kita dengarkan dari pemateri kita. Mungkin itu dari saya. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ananda Andika yang telah menyampaikan dua patah katanya. Baiklah, beranjak ke acara inti kita yaitu webinar dengan tema digital marketing. Untuk itu, kepada Adinda Gladys selaku moderator, saya persilahkan. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang kepada saya. Saya di sini sebagai moderator akan memandu jalannya sesi kali ini. Ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gladys Sanisa, mahasiswi dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan kurikulum vitae pembicara kita pada hari ini. Beliau adalah Mas Hendy Prasetya, yang dimana beliau merupakan alumni akuntansi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan beliau pernah bekerja selama 2 tahun di agensi digital Colorful World Indonesia dan 2,5 tahun di startup Recharge Indonesia, dan sekarang beliau bekerja di UMA Indonesia sebagai Product and Marketing Assistant Manager. Beliau juga mempunyai usaha pembuatan website di aliflame.net dan juga mempunyai usaha jual produk digital di diginiin.com. Baiklah, sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya akan menyampaikan beberapa ketentuan acara inti kita, yaitu yang pertama, pemateri akan menyampaikan materinya selama 45 menit. Yang kedua, selama pemateri menyampaikan materinya, diharapkan untuk para peserta untuk memute atau menonaktifkan audionya
agar penyampaian materinya berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga, setelah penyampaian materi, maka akan dibuka sesi tanya-jawab selama kurang lebih 20 menit, dan hanya akan diadakan satu sesi saja. Demikian beberapa ketentuan acara inti kita. Dan selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri, yaitu Mas Hendy, untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Mbak Gladys. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Hendy Prasetya. Oke, saya langsung share screen aja ya, biar lebih enak untuk perkenalan dan ininya, menyampaikan materinya. Oke, ini share screen udah masuk? Sudah masuk. Sudah masuk. Ya, pada siang hari ini di dalam acara sharing ya, workshop digital marketing yang diadakan teman-teman KKN UMY, ini saya akan sedikit cerita tentang gimana sih cari ide-ide konten yang kreatif agar jualan makin laris manis. Nah, sebelum dimulai acara, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Hendy Prasetya. Ya, saya juga salah satu alumni UMY, waktu itu jurusan akuntansi. Terus saya pernah kerja di agensi sebagai digital marketing selama 2 tahun tuh. Di awal saya pindah ke Jakarta di 2015 sampai 2017. Terus setelah itu saya di startup Recharge. Udah pernah tahu Recharge belum? Yang teman-teman kalau lagi ke Hartono Mall atau ke Ambarukmo Plaza atau mall di Jogja itu ada power bank vending machine yang bisa buat sewa power bank. Ya. Pernah lihat? Pernah. Nah ya. Ada yang pernah sewa belum? Belum, baru lihat. Oke, ntar next time bisa buat sewa kayak gitu kalau lagi lowbat. Terus saat ini sih saya kebetulan di Recharge tuh selesai di bulan Juli kemarin. Terus sekarang saya sebulan ini udah jadi di UMA sebagai product and marketing assistant manager kayak gitu. Nah, selain itu saya juga ada pembuatan website sama ada produk digital. Ntar aku jelasin di next slide-nya. Nah, kalau Recharge sendiri sih kayak gini nih, kalau belum pernah ketemu mesinnya. Terus ini usaha sampingan saya selain saya kerja di startup. Nah, ini mungkin aku sekarang yang saya kan di UMA nih, biar teman-teman tahu UMA apa tuh. BTW ini teman-teman pada install aplikasi ini nggak? Azan atau Al-Quran gitu di HP-nya? Halo? Iya, Mas. Ya. Nah, kayak aku sih lebih enak kita ini ya, interaktif aja, ntar sambil tanya jawab, kayak kalau sendiri agak kurang nyaman kayak gitu saya. Ini coba saya play dulu videonya. Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus. Dalam mendapatkan pengetahuan, dalam mencari pengalaman, dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Zaman mendatangkan beragam pilihan, namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, UMA hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan, dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan dalam perjalanan kita pulang menuju jannah.
Uma, teman ibadahmu. Oke, itu sekilas tentang Terlahir tentang Uma ya. Nah, Uma sendiri itu kan aplikasi sosial media muslim lah kita nyebutnya. Dan sosial media muslim itu kalian bisa upload konten apa aja di dalam Uma. App itu juga ada azan dan Al-Qur'annya juga, yang sebagai seorang muslim kan pasti tuh sholat 5 waktu kayak gitu, dan butuh jadwal sholat kayak gitu. Terus baca Quran ya bisa kapanpun dimanapun. Nah sekarang nih yang saya di Uma tuh saya sebagai ini handle e-learningnya untuk kelas. Jadi sharing itu baik yang berbayar ataupun yang gratis untuk jadi muslim cerdas. Itu yang saya lakukan di Uma saat ini. Nah, kita masuk ke materi pada siang hari ini. Kita akan bahas tentang IDD konten sosmed. Nah, sebelumnya sih pengen tahu nih teman-teman punya sosmed apa aja kira-kira? Instagram, Twitter. Aku punya. Oke. Kalau ini yang usaha itu Mbak siapa? Sorry. Mbak Fremli. Mbak Fremli. Untuk bisnisnya ada apa aja, Mbak? Yang sosmed yang digunakan? Di mute ya. Oke. Lanjut dulu aja ya. Nah, udah ada. Yang halo Mbak, enggak. Ini udah, kita lanjut dulu deh. Ini saya akan, tadi kan sosmed kan banyak banget tuh, ada Facebook, Instagram, sekarang yang lagi rising itu naik banget tuh TikTok. Udah mulai banyak brand yang mulai jalan di TikTok juga, kita juga udah mulai bikin konten juga untuk TikTok. Nah, cuma kalau yang sekarang saya lebih highlight untuk sesi pada siang ini sih, ya lebih banyak ngomongin tentang Instagram, karena ya Instagram salah satu platform yang sangat menarik lah untuk jualan ataupun untuk eksis ya. Nah, ini secara demografi di awal tahun 2020 harusnya udah naik lagi. Jadi Instagram di Indonesia itu udah ada 63 juta pengguna dengan kenaikan 5% per kuartal. Jadi per kuartal tuh sekitar per 3 bulan tuh ada kenaikan 5%, dengan demografinya 5,8% cewek, 49,2% cowok. Nah, yang sekarang di Instagram tuh 30% tuh komposisinya ads, iklannya tuh ada di situ. Makanya kan 63 juta ini kita harus berjuang tuh biar bisa muncul di calon pelanggan atau di audiens kita. Nah, PR-nya kan gimana cara menarik perhatian biar orang-orang yang ada tuh 63 juta orang di Indonesia itu bisa tertarik sama konten kita kan. Nah, kita ya perlu sih menyiapkan konten-konten yang menarik, yang kekinian lah, yang kalau kata anak sekarang kan yang Instagramable lah, kayak gitu. Nah, kalau cara cari idenya gimana sih? Biar bikin konten yang menarik ya kita bisa buka Google kayak gitu. Search ide-ide konten Instagram, atau bisa buka Pinterest, atau buka apa. Bisa juga buka IG-nya kompetitor nih. Paling gampang tuh buka IG-nya kompetitor, lihat nih kompetitor posting apa aja, apa yang iniin, nah kita bisa lakukan ATM. Atau enggak ya pada siang hari ini nih aku akan sharing tentang ide-ide konten sosmed tuh apa aja kayak gitu. Nah, sebelum kita bikin konten tuh kita harus tahu 3 tipe pelanggan kita yang masih dingin gitu loh, cool lead.
Jadi pelanggan itu belum kenal sama produk kita sama sekali. Jadi kita harus kasih konten yang istilahnya menarik, storytelling kah atau product knowledge, ceritain tentang hal-hal yang menarik tentang brand kita kayak gitu, tentang bisnis kita atau usaha kita. Terus setelah itu mereka udah datang nih. Kalau kita ngomongin KPI, gimana sih tolak ukurnya berhasil atau enggak tuh, seberapa banyak orang yang nge-profile visit kita. Kalau ngomongin Instagram tuh reach-nya ada berapa sih yang jangkauan IG kita tampil tuh berapa kali impression-nya kayak gitu, itu KPI-nya kita ngukur nih, sukses enggaknya cold leads kita. Terus yang warm leads. Nah, warm leads itu kan yang tipe pelanggannya udah tahu produk tapi belum beli. Jadi udah sering komen, sering like, kita punya datanya tapi belum beli. Terus tipikal yang hot lead. Hot lead tuh pelanggan yang udah jadi pelanggan kita. Yang udah beli produk, ada yang udah ngasih testimoni, bahkan ada yang upload foto produk kita atau video produk kita karena enak banget nih. Kayak kalau ngomongin kuliner di Jogja kan, wah rasanya kayak mau meninggal kayak gitu kalau anak sekarang bilang. Oke, lanjut. Nah, ini konten apa aja sih yang disiapkan untuk orang-orang yang belum kenal produk kita? Nah, kita bisa bikin konten seperti ini. Artikel atau microblogging atau sebutnya carousel lah. Jadi kita ambil dari artikel, terus kita bikin kontennya itu ada sekitar 6-10 slide lah. Jadi yang isinya itu mengedukasi calon pelanggan kita. Ini case yang aku ambil tuh dari bisnis asuransi. Mereka ngomonginnya ini, berapa dana pensiun yang cukup, kayak gitu. Terus dia ngitung nih usia hidup berapa, usia pensiun berapa, terus dana yang harus disiapkan berapa. Nah, di akhir tuh dia bikin call to action-nya tuh tombol ajakan lah. Tombol ajakannya itu untuk masuk website-nya mereka. Terus mereka bisa tawarin program asuransi apa yang cocok buat audiensnya mereka kayak gitu. Nah, ini contoh-contoh lain konten-konten jenis-jenis yang carousel. Ini misalkan yang nggak punya bisnis tapi suka desain, bisa bikin tutorial kayak gini nih. Tips awal untuk mendesain logo, terus gimana sih bikin sosial media manajemen, karya yang bagus gimana, apakah cara bikin postingan yang bagus pun bisa juga jadiin konten buat kita. Nah, kalau kayak produk souvenir nikahan, mungkin kita bisa edukasi nih jenis-jenis souvenir nikahan yang kekinian yang disukai sama anak muda zaman sekarang kayak gitu. Kita bisa bikin konten model kayak gitu. Terus harga-harga souvenir yang low budget misalkan kayak gitu bisa juga kita kasih tahu pelanggan kita seperti itu. Nah, ini yang konten lain, kita bikin konten daily sharing. Ini lebih ke ngomongin produk knowledge lah, gimana sih produk kita nih. Kalian tahu nggak ada uang 75.000 yang udah rilis baru-baru ini? Yap, tahu. Nah, dapetinnya. Nah, ini kan dibikinin konten nih. So far sih engagement-nya lumayan tinggi ya, sampai 100.000 like. Ini kan yang ngepost Invia. Kalian juga bisa ngikutin itu. Kalau kata saya sih riding the moment. Jadi kita ngikutin arus mana yang konten lagi viral, lagi tren, kita ikutin juga tuh. Bikin konten yang mirip-mirip. Ini juga kita bisa, contoh daily sharing kita, ini brand namanya Baba Aceng, ini orang Jogja juga yang bikin. Jadi dia bikin tentang tahukah kamu telur mengandung antioksidan bla bla bla. Dia jualannya nasi telur. Nah, kalau misalkan jualan souvenir tuh kipas misalkan, kipas selain digunakan untuk souvenir, dia bisa dimanfaatkan oleh tamu undangan untuk kipas ketika ini atau enggak. Terus souvenir misalkan dalam bentuknya kalender. Jadi
bisa tahan lama, awet kayak gitu. Bisa ya berbagai macam lah tergantung produk kalian gitu. Oke. Nah, ini konten yang mudah lagi, kita bisa bikin konten quote. Jadi, kita ambil kutipan dari seseorang, tokoh, ataupun public figure yang kita posting di sosmed kita. Kalau di UMA, kita bikin biasanya ngambil dari Al-Quran atau hadis. Jadi, contohnya kalau yang dari Al-Quran ini kan tentang berdagang kayak gitu. Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan yang seorang pria adalah dengan tangannya dan jual beli yang mabrur kayak gitu. Nah, konten-konten kayak gini biasanya disukai juga sama pelanggan. Kita harus lihat sih nanti di insight-nya itu pelanggan kita suka yang kayak gimana. Terus kalau pas ini kan konten kemerdekaan nih, beberapa hari yang lalu kita bisa juga bikin quote dari pahlawan. Nah, sekarang juga ada konten 1 Muharram. Kita juga bisa bikin misalkan quote tentang hijrah, nyeritain tentang hijrah Nabi kayak gitu. Ya sebisa mungkin kita relatein dengan brand kita juga, dengan bisnis kita. Ini juga ada contoh lain yang kerjaannya cuma bikin konten quote doang, tapi engagement-nya sangat tinggi. Engagement, kalian tahu nggak engagement? Halo? Daya tarik mungkin, Mas. Ada yang tahu nggak engagement? Kalau ada istilah-istilah yang nggak mengerti, boleh langsung tanya aja ya. Engagement itu orang yang nge-like, komen, nge-share, nge-save, itu namanya engagement. Jadi ntar kalau kalian udah lulus juga bisa, materi ini juga bisa bermanfaat untuk kalau mau bisnis untuk ini. Jadi nggak cuma dari mbaknya yang dari ini, souvenir. Oke. Nah, ini contoh konten yang riding the moment, yang kita ngikutin apa yang lagi tren dan viral, misalkan ala-ala Fogui. Ini kopi janji jiwa, ini aja nasi tadi, nasi telur. Itu juga bisa kita bikin kayak gini ala-ala cover. Misalkan gampangnya kalau bisnis souvenir tuh, souvenirnya dipajang gitu, terus tren souvenir, terus kasih ala-ala majalah kayak gitu. Terus yang tadi yang saya udah mention, udah saya sebutin, ada Dirgahayu Republik Indonesia, terus ada konten Idul Adha, konten 1 Muharram, carilah hari-hari besar itu. Dan jangan lupa hashtag yang lagi banyak digunakan, karena ini akan berpengaruh kan datengin audiens ke profil kalian, ke akun kalian kayak gitu. Kalau datang tuh gara-gara konten-konten ini, lebih enak nih kita ngebangun. Kita bakal bikin konten yang datangin itu maksudnya kita punya nama, email, nomor HP pelanggan. Cuma mereka belum beli, jadi kita bisa follow up, mereka bisa ajak kasih tawaran yang menarik nih. Nah, biar orang mau ngisi data tuh pakai apa aja sih strateginya? Bisa bikin konten giveaway. Jadi kita nggak harus kasih handphone juga ya. Kalau saya misalkan dulu waktu di Recharge tuh, kebetulan kan Recharge sering support event-event ya. Event-event konser musik kayak gitu. Nah, waktu itu ada Head in the Cloud yang sama Rich Brian, sama ada Nicky dan In the Gang. Nah, itu kita dari pihak IO-nya kan ngasih tiket gratis nih buat kita. Akhirnya tiket gratisnya tuh 5 tiket kita giveaway-in. Nah, ini tanpa iklan, tanpa ads, Facebook ads atau Instagram ads, like dan komennya sangat tinggi banget ya gitu. Nah, kalau yang simple, kalau yang buat usaha, waduh Mas, nggak punya budget nih kalau harus iklannya, giveaway-nya gede banget. Kalian bisa kasih gini nih, ala-ala warung ASP. Giveaway-nya apa? Voucher makan, kayak gitu. Misalkan kita giveaway-in kalau jualan, misalkan voucher diskon, kayak gitu, kita bisa bikin giveaway-in, kayak gitu. Yang penting masih masuk di budgetnya aja. Oke, lanjut ini contoh lain, JNT yang
lagi buang duit banyak banget karena bikin giveaway hampir sebulan penuh. Terus bisa lagi kalau yang tanpa uang, kita bisa bikin konten kuis kayak gini nih. Jadi ada merangkai kata, jadi kan memancing orang untuk komen nih. Jadi engagement akan meningkat. Kalau saya lakuin waktu itu di Recharge, misalkan konten, ini kan mau new normal, waktu itu kan PSBB di Jakarta udah mau berakhir tuh. Dan orang udah mulai keluar rumah lagi. Nah, aku tanyain nih, lu mau, kalau menurut Rechargers gimana, udah pengen nge-mall atau masih pengen di rumah aja kayak gitu. Dan jawabannya kita tahu nih, oh pelanggan kita lagi di mana posisinya kayak gitu. Apakah udah mulai keluar rumah ataukah masih di rumah. Jadi kita tentuin nih strategi komunikasi berikutnya. Terus ini contoh lain konten-konten kuis tuh. Misalkan tanggal 14 Agustus tuh ada Hari Pramuka. Kita bikin konten fill in the blank. Jadi mengisi hal yang kosong. Kayak ini kan gambarnya, ornamennya, tahu nggak ini? Selamat hari apa? Kelihatan nggak? Kurang, Mas. Kurang kelihatan. Dasinya ini kelihatan nggak? Kemerdekaan mungkin. Nah, itu ada yang benar tuh. Pramuka. Ada. Ya. Terus kayak Ya. ini. Kalau yang di rumah, Saranya balik. Ini kan ada yang kita bikin nih. Kan kita kalau di UMA kan ada kelas baca Quran ya, sama kelas bahasa Arab. Nah, kita coba tes nih, berapa banyak sih audiens yang tahu bacaan ini kayak gitu. Yang anak UMJ nih, ada baca Qurannya udah pada lulus nggak? Ini bisa baca nggak? Tidak tahu. Tidak tahu. Jawabannya tidak tahu. Ya. Berarti lulus nih ntar buat besok. Kan habis KKN kan ada tes baca Quran lagi kan? Iya. Oke. Terus next slide ya. Nah, setelah itu kita juga bisa bikin konten yang bukan memaksa ya, mengajak lah, biar untuk ngeklik link di bio Instagram kan ada linknya tuh. Nah, kita linknya bisa arahkan ke WhatsApp. Misalkan kamu tertarik ini, nah kamu bisa klik link bio, linknya disetting ke WhatsApp. Pakai ini wa.me bla 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 kayak gitu, isi nomor HP. Jadi kita dapetin nih orang yang nanya ke produk kita. Ini contoh lain yang dilakukan oleh jasa pembuatan website atau ini jasa domain hosting, dia bikin ini nih tutorial SEO audit. Nah, begitu diklik linknya, maka ada kayak download e-booknya, orang harus ngisi nama dan email. Nah ini mereka ketika udah punya data dengan ketertarikan yang hampir sama, lebih enak tuh follow up-nya, ntar mereka jualan jasa domain, jasa hosting itu lebih mudah kayak gitu. Nah, ini kalau kalian ngomongin tadi yang tipe pelanggan yang dingin, yang hangat, sama yang udah panas tuh kayak gini nih. Jadi yang cool tuh bakal banyak banget tuh. Karena kan orang yang nge-visit web kita, atau kan ngunjungin profil Instagram kita, terus ini yang kita punya datanya tapi belum beli nih. Tanya-tanya doang belum beli. Nah, ini yang udah tanya terus udah beli, udah kita kirim produknya. Nah, cara ngarahin dari yang warm ke hot ya tentu saja dengan beberapa cara ya. Pertama, kita bisa bikin konten diskon. Jadi, orang yang udah tertarik tuh awalnya udah ngunjungin, begitu kita post diskon, baru deh dia beli. Wah, enak banget nih, ayam ke Prabon diskon 60% nih, pakai ShopeePay. Terus, oh nasi telurnya berdua 12.000, padahal harga normalnya seporsi 10.000 kayak gitu. Terus, ya ini kan dikasih linknya nih, order di bit.ly/baba12k. Kayak gitu. Jadi,
orang langsung fungsi bit.ly kan selain memperpendek URL juga dia bisa nge-tracking kita, nge-tracking berapa banyak sih orang yang ngeklik link itu kayak gitu. Terus lagi, ini contoh lagi nih yang di daerah Jalan Magelang kalau nggak salah ini Stick Edik nih, all you can eat diskon 60.000. Terus di Lipo Plaza Jogja kopi kenangan beli buy one get one, beli satu gratis satu kayak gitu. Ini juga wah lagi diskon nih, yuk nge-mall kayak gitu, yuk ke Lipo Plaza. Terus yuk makan bareng yuk, mukbang yuk, all you can eat kayak gitu. Terus nah ini intinya kalau jualan kan di Instagram orang juga harus ada produknya kan. Kalau nggak ada produk ya mana tahu kita jualan apa kayak gitu. Yang bikin orang jadi beli. Cuma kalau kita langsung jualan aja tanpa hal yang menarik di atas kayak gini, orang juga nggak bakal datang ke sosmed kita. Jadi kita kombinasikan antara akun konten jualan sama konten yang mengedukasi pelanggan kita. Nah, konten jualannya nggak harus fotonya bagus juga. Ini ada contoh nih si monokrom, kalau cewek-cewek pasti harusnya tahu tuh di Jogja ada monokrom yang jualan baju-baju murah banget kayak gitu, yang jilbab bisa cuma 20.000. Terus kayak gini kalau nggak salah kemarin 20 apa 25 kayak gitu. Pokoknya low budget banget gitu. Sama harga Shopee bisa murah ini kayak gitu. Terus ini kalau ngomongin minuman, kita bisa ambil dari beberapa angle tuh fotonya. Yang dari angle yang kayak gini, terus ada yang dari atas, ada yang dari bawah, kayak gitu. Bisa juga dikombinasikan dengan tulisan-tulisan kayak gini nih. Duh. Harganya atau kita bikin paket bundling, jadi biar orang semakin tertarik. Nah, setelah rame, jualan rame itu kan makin banyak nih orang-orang yang nge-tag foto produk nih, apalagi yang bisnisnya di wedding ya, tadi kayak souvenir. Ini teman saya yang bisnis nikahan, ini banyak banget nih cincin kawin nih yang nge-tag ke sosmednya dia bisa repost ulang dengan nyantumin si pelanggan. Jadi orang akan semakin percaya sama produk kita kayak gitu, karena ternyata udah digunain oleh ratusan orang atau ribuan orang produknya kayak gitu. Terus bisa juga ini contohnya lemper. Teman saya ada yang bikin lemper busri, namanya itu jualan di Jalan Wates. Dia kan karena COVID ini kan awalnya dia jualan kaos oleh-oleh di Malioboro. Karena Malioboro sepi, nggak ada yang ngunjungin, akhirnya dia banting setir tuh, ngeliat tetangganya ada yang jualan lemper, tapi karena pengajian dan event-event ini nggak ada, akhirnya dia bikin lemper frozen. Nah, dari beberapa bulan udah dapetin lumayan banyak pelanggan dia, karena kan banyak orang-orang dari Jakarta yang kangen Jogja kayak gitu, terus pada pesen. Nah, dari sini pelanggannya udah mulai banyak yang nge-tag-in ke akunnya dia. Gimana enaknya lempernya kayak gitu. Terus, salah satu yang penting nih, kalau tadi kok, wah Mas, aku belum punya pelanggan sama sekali nih, masih sepi, ya udah kamu bikin testimoni dulu. Kalau misalkan masih beneran mulai usaha nih, contohnya misalkan jualan makanan, kalian bisa kasih ke teman-temannya dulu, tapi dengan syarat bayar pakai testimoni kayak gitu. Jadi biar testimonialnya ini keisi dulu. Minta tolong dong bikinin feedback yang positif dong buat usahaku biar orang pada percaya kayak gitu. Terus jangan lupa bikin cara order dan format order kayak gitu. Oke. Nah, kalau ide-ide kontennya tadi sih udah. Sekarang gimana sih caranya membuat kontennya tadi kayak gitu. Kalau saya sih di UMA, saya tentuin kayak gini nih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tuh kontennya mau naik apa aja kayak gitu. Terus di Facebook apa, TikTok apa, YouTube apa, Twitter apa kayak gitu. Berdasarkan ide-ide tadi di atas. Misalkan, Senin mau konten giveaway, Selasa mau konten yang
nawarin kelas gratis agar orang jadi lead. Terus Rabu bikin karosel tentang kajian. Oh, Kamis foto produk. Jumat ini ya tergantung teman-teman aja. Tapi tentuin aja dari 10 ide ini, bikinlah jadwal. Mana yang bakal naik hari ini, apa. Nah, kalau udah ada idenya, terus bikin kontennya kayak gimana, kayak gitu kan. Pasti yang bakal kalian tanyakan kan, kayak gitu. Terus, nah, kalau cara bikin kontennya kalian bisa pakai, kalau yang udah jago desain bisa pakai Adobe Illustrator, bisa pakai Corel, atau Photoshop, kayak gitu. Cuma yang baru mulai bisnis, kalian bisa manfaatin nih, namanya canva.com. Kalian, ini gratis, ada yang berbayar juga, tapi yang gratis udah lumayan powerful buat bikin konten nih. Saya beberapa konten pun buat sendiri pakainya canva.com nih. Kalau repot nggak mau internet, kalian juga bisa beli ini konten yang saya kan kebetulan ada produk yang jualan template dari PowerPoint. Jadi kalian bisa pakai ini konten ini juga template PowerPoint itu harganya nggak nyampe 200.000 Kak. Ya cuma 5-10 kali jajan boba udah bisa punya template sendiri yang tinggal editable lah. Tinggal ganti namanya, ganti gambarnya, background-nya udah ada semua. Jadi lumayan ngebantu lah untuk bikin konten. Kalau kontennya udah ada, kalian tinggal jadwalkan nih. Nah, kalau mau jadwalnya kemana nih, bisa buka di Creator Studio. Cari aja Creator Studio Facebook, kayak gitu. Nah, ini bisa buat jadwalin Facebook sama Instagram. Cuma pastiin akun Instagram kalian tuh akun Instagram bisnis ya, jangan di private juga. Kalau di private nggak bisa. Sama akun pribadi juga nggak bisa kayak gitu. Nah, yang penting setelah itu kita bikin reportingnya. Mana sih konten yang engagement-nya tinggi? Ini kan ada contohnya nih. Ya aku gedein dulu deh. Ini ada contohnya nih, misalkan konten yang ini 13 Agustus sampai 36.000 jangkauannya orang yang lihat. Yang komen sama like ada 767 sama 441. Terus yang konten baru mulai ini tahun ini udah reach-nya 4.200 dengan engagement 3374 kayak gitu. Nah, dari situ kan kita ketahuan nih, oh, konten yang disukain sama followerku tuh konten yang kayak gini nih. Jadi ntar ketika bikin konten planning, atau kalau di agensi tuh nyebutnya editorial plan. Kalian bisa pakai Excel atau Google Sheet. Manfaatin aja ini juga kita bikinnya pakai Google Sheet juga. Kalau aku mau contohin kayak gini nih. Kalau yang dilakuin di tempat saya. Nah, 1 Agustus mau upload apa, jenis kontennya kayak gimana, visualnya mau gimana. Jadi visual kan nanti biar desainer yang edit tuh. Kalau kita masih kerja sendiri, ya udah visualnya kita bikin sendiri pakai Canva, caption-nya mau kayak gimana, upload-nya hari apa, kayak gitu. Kita tinggal sesuaikan aja nih. Oh, ini 17 Agustus Dirgahayu Indonesia nih, contoh tadi nih, konten mana. Nah, referensinya kan juga udah ada nih. Caption warna apa. Oh, ini warnanya jenisnya kan kelihatan nih kalau aku contohin. Nah, kan kayak gini ada yang warna merah, warna biru, background-nya putih, kayak gitu. Nah, ini yang ngomongin produk buat jualan kelasnya, kita sebutin. Terus
kita bikin link di bio-nya juga kayak gini nih, yang lumayan komprehensif lah, lengkap itu. Cara download, daftar kelas, terus donasinya, kalau daftar kelas ntar kita masukin ke sini. Jadi tahu di kelas-kelas yang lagi berjalan apa aja. Ini kan ada yang kelas kita bikin gratis, ada yang kelas kita bikin berbayar kayak belajar ngaji kayak gitu, tahsin Quran. Ada kelas bahasa Arab juga kita buat kayak gitu. Kelas yang gratisnya juga banyak nih. Oke. Sekian dari saya untuk presentasi pada siang hari ini. Udah cukup. Tinggal tanya jawab aja sih. Dan saran saya sih, teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung tanya jawab. Ntar kalau bisa aku demoin atau praktekin, ya udah aku praktekin kayak gitu. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Mas Hendy udah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita buka sesi tanya-jawab. Ini kita batasi hanya untuk 4 pertanyaan saja. Jadi kalau apabila para peserta ingin bertanya, silakan mengaktifkan audionya dan menyebutkan namanya. Jadi, apakah ada yang ingin bertanya? Risa tanya, Risa. Ayo Mas. Masin. Mau kan bahas tentang konten ya Mas, titik konten. Nah, mau kan juga dibahas schedule upload konten juga toh. Nah, konten tentang konten writing momen apa konten kayak deskripsi. Nah menurut Mas Hendy itu penetrasi saya paling efektif ini jenis konten saya apa ngono. Kalau konten yang efektif untuk kita ya harus dicoba sih, saranku. Jadi kan yang jelas sih tipikal konten giveaway itu pasti efektif. Pasti banyak banget yang tertarik karena orang tuh pada dasarnya suka dengan gratisan kan. Itu salah satu konten yang sangat efektif. Misalkan jualan apa ya, makanan, kita kasih free makanan, jualan salad buah gitu, atau jualan dimsum gratis, dimsum harga 100.000, kalian tinggal like, komen, sama share di WhatsApp dan Instagram story-mu kayak gitu. Itu akan lumayan efektif. Nah, yang penting kan sebenarnya gimana kita ngukur itu kan, mana konten yang menarik atau enggak kayak gitu. Yes ya Mas. Oke, selanjutnya mungkin peserta lain ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Mas. Monggo. Izin. Kalau mau tanya tentang apakah ada tips tersendiri untuk memilih influencer yang tepat agar kita tuh bisa tepat mengendorse influencer itu supaya dampaknya tuh terlihat gitu ke usaha kita. Terima kasih, Mas. Oke. Nah, sekarang kan yang lagi trending kan ini ya, TikTok ya. Kita sebenarnya influencer di Instagram tuh harganya udah, aku bilang tuh udah rusak ya, mahal banget sumpah. Apalagi yang followernya udah di atas 100.000 kayak gitu, itu udah mahal tuh, pada mintanya udah ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan kayak gitu. Padahal juga nggak terlalu terkenal juga sih influencer itu. Nah, kalau yang lumayan low budget tuh kalian bisa manfaatin akun-akun publik yang
dari kotanya masing-masing. Misalkan Jogja itu punya Jakarta Info, terus apa ya, akun-akun info Jogja atau apa. Terus kalau yang kuliner tuh ada namanya Kuliner Jogja. Nah, kalian bisa kolaborasi ke sana tuh. Ada yang influencer tuh yang cari aja influencer yang masih mau barter produk gitu loh. Jadi influencernya kita kasih produk gratis dan kita nggak perlu bayar. Itu masih banyak yang mau. Nah, terutama di TikTok tuh banyak banget yang masih mau barter produk kayak gitu. Ntar aku coba tunjukin dulu ya contohnya yang dilakuin teman saya nih. Dia pakai influencer juga, benar. Saya agak lemot. Ini saya share ini benar, baru biar ke loading dulu. Saya share screen. Oke, saya share screen lagi ya contohnya ini. Yang jadi teman saya yang tadi yang bisnisnya cincin kawin itu, dia cari influencernya sekarang nggak di Instagram lagi tuh, tapi di TikTok. Karena dia masih mau dikasih produk aja, barter produk. Nah, karena dia, cuma kita cari nih yang kontennya sering masuk ke FYP. FYP tahu nggak? Kalau di TikTok? Tahu. Nah, kan pada paham TikTok kan daripada Instagram kayaknya. Nih, aku share screen lagi. Nah, ini masuk nggak? Oh, masuk. Suaranya nggak panas. Oh, nih. Ini super worth it banget, sekaligus berkesan buat kasih kado ke best friend, ibu, atau bahkan ngelamar pacar ya kan? If mewah on budget, cek. Jadi kemarin ini aku baru aja ketemu sama brand perhiasan yang desainnya tuh cantik-cantik banget, tapi harganya tuh nggak mahal. Di sini kalian bisa pesan secara online ataupun offline, karena dia juga ada store di 4 kota. Kalian bisa cek IG-nya Spila Jewelry. Nah, ini dia dari packagingnya aja. Nah, ini Spila. Nggak keluar budget buat influencernya. Tapi dia dapetin 66.000 like. Views-nya nggak tahu banyak pasti juga. Komennya ada 526. Katanya yang followernya naik sampai ratusan gitu di Instagram. Yang beli pasti juga ada. Pasti banyak juga kayak gitu. Nah, ini nggak keluar biaya, cuma keluar biaya cincinnya. Ini super mewah banget ya. Cincinnya dijual sih seharga 400.000 sampai 600.000 yang bahan perak kayak gitu. Jadi kita modalnya modal di produk kita aja, jadi nggak perlu keluar duit. Kalau di contohnya di Instagram lumayan tuh kita keluarin budgetnya. Masih nggak mau gedein. Instagram kalau yang masih murah ya akun-akun kayak gini nih, misalkan kalian buka kuliner Jogja, ini masih harganya masih wajar lah kayak gitu. Terus akun-akun info Jogja kayak gitu, yang akun-akun publik aja lah kalian iniin. Jogja Info. Carilah akun-akun publik yang masih ini dulu aku sih tahun 2018 pernah paid promo tuh masih di angka 100-200 ribu kayak gitu. Moga-moga sih dengan followernya naik nggak mahal-mahal banget kayak gitu. Kalau mau manfaatin artis-artis, saya pernah tuh yang di request waktu mau launching tuh budget lumayan gede tuh, hampir 100 juta buat influencer. Goalnya sih kita dapet tuh, jadi kalian kalau buka app kan tahu kan ada trending app gitu. Nah, saya bisa dapetin nomor 1 atau 2 kalau nggak salah waktu mau launching, karena kebutuhannya kan buat brand ada budgetnya, ya udah aku bisa running gitu, bisa aku jalanin. Tapi kalau buat usaha ya cari yang semurah mungkin, yang seefektif mungkin.
Ada lagi? Ya, mungkin Mbak Family mau bertanya. Halo, dengar nggak? Ya, dengar, Mbak. Aku mau nanya sama Mas Hendy ya. Ya, Sebenarnya tuh ini apa? Kan produk aku kan banyak banget nih. Dari mulai souvenir yang A sampai Z itu banyak banget, ada ratusan. Nah itu kan katanya kan harus ada selingan konten lain kayak misalkan kuis atau apa tadi yang konten isinya tentang pengetahuan terus tentang macam-macamnya itulah. Nah sebenarnya tuh porsinya tuh seberapa banyak antara kita posting produk sama info-info yang lainnya itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, postingnya tuh satu hari itu paling enggak berapa kali? Oke. Gitu aja. Oh, sama satu lagi. Ini, untuk Instagram Ads itu, kan aku sering banget nih pakai Instagram Ads. Yang budgetnya itu kira-kira tuh paling cuma 100-200 ribu. Dalam mungkin, ya per hari, atau itu sebenarnya tuh tapi tuh nggak selamanya kalau misalkan aku iklan itu tuh nggak terus penjualanku naik gitu tuh enggak. Nah itu tuh sebenarnya masih kurang budgetnya atau karena akunya aja yang menentukan target marketnya yang kurang. Gitu aja ya, terima kasih. Terkait konten tadi ya, ini aku ada contoh lagi, aku share screen lagi. Ini ada contoh souvenir juga nih Mbak. Dia komposisinya 50-50 nih. Konten produk, konten apa itu tadi daily sharing lah. Produk ini dipadu, ini ada karuselnya, produk lagi. Dan kalau lihat sih dia uploadnya sehari sekali nih. Iya, ini sehari sekali, dipaduin aja. Tetap pakai hashtag ya berarti? Harus hashtag. Hashtag emang buat ini. Karena hashtag kan fungsinya datengin naikin engagement juga bisa, naikin reach lah fungsinya hashtag. Jadi biar kita bisa masuk ke explore sih goalnya. Kalau ini bisa masuk ke explore kan otomatis jangkauannya naik nih. Jadi yang orang tahu produk kita bakal semakin banyak. Terus kalau tadi ngomongin budget ads, budget ads-nya targetnya gimana Mbak? Apakah ditarget orang yang udah bertunangan gitu, atau berpacaran, atau emang general gitu? Kalau yang aku lakuin sekarang itu biasanya pakai usia, terus demografi, wilayah, gitu-gitu aja. Oke. Kayaknya kurang spesifik ya. Masih kurang sih Mbak. Saya kan pernah jadi resellernya cincin kawin tadi tuh, pernah jualan cincin juga. Dulu sih aku nargetin gini, untuk bisnis wedding tuh, Mbak, targetin ke cewek aja, Mbak. Karena pengambilan keputusan di bisnis, di cincin tuh biasanya calon CPW, calon pengantin wanitanya, bukan CPP-nya, calon pengantin pria. Pria tuh manut-manut aja, tinggal bayarin doang biasanya. Oh, kalau aku mau nih souvenirnya lucu nih, Mbak makanya targetin ke ceweknya. Misalkan waktu itu kan cincin ini rata-rata yang masuk ke WhatsApp saya cewek-cewek, mbak-mbak semua, karena aku emang targetin cewek. Jadi secara interestnya Mbak setting gendernya cewek aja, terus usianya usia orang mau nikah. Aku targetin di atas 20 tuh, 20 sampai 35. Terus secara yang hubungan itu orang yang bertunangan sama orang yang berpacaran. Yang single aku nggak masukin target, karena ngapain juga nargetin jomblo kayak gitu. Nggak mungkin beli juga produk kita.
Itu iklan di Instagram apa Facebook? Facebook Ad. Soalnya Facebook. kalau Instagram kayaknya nggak ada yang nggak sekomplek itu ya? Ada pilihan yang iya. Saranku sih pakai Ads Manager. Jadi di Ads Manager tuh lumayan komplit. Jadi kalau Mbak berarti ini dari Instagram langsung dibuskan post. Nah, itu kurang ini. Sayang budget aja Mbak, terlalu general. Gitu. Aku kan maksudnya nggak terlalu paham juga tentang ads gitu. Mas, ada tutorial nggak yang tentang yang ads manager itu yang bisa nyambung ke Facebook, Instagram, dan lain-lain? Oke, mungkin Mbak bisa buka ini niagahoster.co.id itu banyak tutorial. Ntar aku share di sini aja deh. Niaga Hoster. Oh ya. Okay. Nah, linknya dia lumayan banyak bagiin ini. Iya. Ya ntar aku pelajarin. Ini aku share screen lagi deh, Mbak. Oke. Nah, ini masukkan. Dia ada tutorialnya macam-macam nih. Template iklan. Terus untuk ads tuh bisa dilihat di sini sih. Panduan lengkap. Facebook Ads mana ya? Ini. Panduan pemula untuk Facebook Ads nih. Mbak tinggal masukin nama, nomor HP itu ke aku. Kalau nggak salah udah pernah download belum ya? Itu lumayan sih. Jadi dari awal nih kalau coba aku bukain. Oke, Ads Manager. Misalkan kita bikin nih, kalau pakai Ads Manager ini lebih komplit, Mbak. Jadi kita bisa tentuin targetnya. Ini dia kecepatan nih. Nah, kita bisa tentuin nih. Kalau yang di sini kan tadi tipikal, kalau kan tadi udah sempat nyebutin tuh yang cool, warm, sama hot nih. Nah, kalau buat yang cool tuh sini. Jadi goalnya cuma like, comment, sama like, comment, save tuh di sini. Nah, kalau di sini goalnya biar ngunjungin WhatsApp atau websitenya Mbak kalau ada. Kalau aku sih saranin pakai traffic tapi dilariin ke WhatsApp. Jadi pakainya udah pakai ini nggak Mbak yang wa.me gitu? Di link bioku sih nyambung langsung bisa ngeklik ke WA sih udah ada. Oh ya udah kalau itu udah bisa enak kan kita bisa setting nih. Gitu. Terus ini teksnya bisa di iniin custom juga jadi kan iya. Betul. Nah kalau itu udah enak tuh jadi iklannya diarahin ke sini traffic kan. Tapi trafficnya tuh diarahin ke WhatsApp kita. Nah, ini udah budgetnya misalkan kita atur 50.000 per hari kayak gitu. Continue. Nah, terus ini diarahin ke sini nih, ke WhatsApp langsung bisa udah kalau settingan sekarang. Nah, kita pilih webnya apa. Misalkan sini. Oh, ini nggak ada nomor WhatsApp. Nah, di audiensnya sini nih, ini bener-bener sangat komplit. Sama lokasinya ditentuin nih. Misalkan ya udah deh, aku pilih di urban aja, di kota-kota, di ruralnya nggak usah, yang di desa-desa nggak perlu. Karena tipikal produkku cocok buat orang kota atau enggak, memang target audiensku tuh yang low budget nih. Ya udah targetin yang di desa-desa aja kayak gitu. Ya tergantung kita menentukan audiens kita sih. Nah, kita 20 sampai berapa misalnya 30 terus di sini nih yang nah di sininya
suggestion demografiknya lumayan komplit nih. Misalkan kita browse dulu education, live event. Ini relationship-nya. Pilihlah yang udah engage in relationship. Kalau ini domestic partnership tuh udah tinggal serumah tapi nggak ada hubungan apa-apa, ini jangan ditiru. Terus ini open relationship juga bisa sih. Cuma open relationship kan asumsinya dia belum punya pacar, lagi cari pacar ya. Nah, terus kalau ada yang sesuai, misalkan kita punya benchmark lah, pembanding buat usaha apa yang lagi booming, kita bisa mention juga nih, misalkan tadi si Sepila kan like-nya udah gede banget tuh. Coba ya cari. Harusnya masuk sih dia. Kurang dia. Nah, ini kita juga bisa masukin interestnya yang suka souvenir, terus udah mau wedding, kayak gitu tuh bisa dimasukin, Mbak. Jadi semakin tepat sasaran, semakin bagus ads-nya. Iya, ya. Tadi ini aku hapus dulu. Oke, ada lagi? Tadi yang kurang apa? Udah semua belum, Mbak? Waktu udah, budget udah, terus udah. Mas, bisa tolong buka Instagramnya @alifakraf nggak? Coba komentarin dong, biar aku terpacu buat bikin konten yang menarik gitu, biar banyak visitor. Coba dibukain. Masih jelek banget tapi. Ini juga udah ada konten-konten ininya. Yes. Foto sih, Mbak, yang perlu dikulik lagi. Oh ya, fotonya kenapa, Mas? Biar lebih kelihatan produknya. Misalkan Mbak perlu anak sekarang kan suka yang estetik gitu loh. Kalau jadi bukan beli sih, background yang kayak yang karung goni itu, terus dikasih kayak daun-daun kering, dikasih yang biji daun-daun ini yang monstera itu loh, tahu daun-daun yang lagi booming. Berarti yang perlu perbaiki itu foto-fotonya. Ya, secara background-nya gitu ya. Terus bisa juga ini. Soalnya cuma putih. Iya. Bisa juga dikasih kayak penjelasan gitu. Kalau aku kan sempat ada lihat yang jualan souvenir kayak gitu tuh, ukurannya berapa, ininya berapa, terus harga misalkan bikinan, misalkan paket yang harganya terlihat murah, itu juga bisa model kayak bundling, harganya dikeliatin, oh cuma 1.000 kamu bisa dapetin souvenir nikahan loh, kayak gitu. Sama kontennya tadi sih Mbak perlu bikin yang lebih, kalau saranku sih kalau Mbak mau ini bisa pakai yang Canva tadi itu Mbak, buat ngedit dikit, jadi Canva itu ya. Nggak perlu kasih frame lah. Coba aku tunjukin ya. Ini aku share screen dulu, bentar. Oke, share screen. Mana sih ini? Google Chrome. Ini masuk nggak Canva-nya? Masuk. Oke. Nah, ini punyanya Mbak ya, yang ini misalkan ulekannya.
Print screen dulu. Terus mana nih? Tunggu banget. Apa Mbak bisa pilih yang Instagram post. Di sini kan banyak template-nya nih Mbak. Yang sesuaiin aja dengan produknya kan. Ini produknya lebih ke cocoknya yang rustic, yang ada daun-daunnya, ada yang ala-ala floral kayak gitu. Mana ya, organic style Instagram post. Summer. Coronavirus. Ini bisa pakai ini. Nah, ini kan udah ada nih frame-nya. Fotonya tadi kan aku udah ini tinggal di paste aja, kan foto udah masuk. Nah, di sini masuk sih. Nah, misalnya kayak gini terus di sini dikasih tulisan, di sini ini bisa dikecilin lagi, ditambahin logo gitu, Mbak. Warnanya disesuaikan sama warnanya Mbak gitu. Misalkan lebih hijau atau apa kayak gitu, itu kan bisa diedit semua. Nah, kalau misalkan fotonya biar lebih menarik lagi, misalkan kita bisa pakai cropping. Kalau yang bisa Photoshop kan bisa cropping manual tuh pakai Photoshop. Nah, kalau kesulitan cropping kalian bisa pakai ini. Pakai remove.bg. Untuk nge-remove background nih, buat teman-teman yang mau bikin pas foto juga bisa pakai ini nih. Nah, yang punyanya Mbak Nari kan udah tercrop nih dibanding yang tadi nih. Nah, kita tinggal download. Terus kita bisa masukin ke Canva tadi lagi. Kita coba buka template lain. Misalkan nah ini biar lebih terus ini aku hapus dulu. Nah, ini aku masukin sini. Nah, di sini kasih judulnya tadi. Ini logonya Mbak masukin. Ini kita kasih nama misalkan souvenir Telenang. Ini kasih harganya. Ini tombol call to action-nya. Posisinya dinaikin. Pesan. Sekarang. Kan lebih, ini di-download, formatnya udah video nih. Orang kan lebih tertarik gitu loh, Mbak. Kalau kita bikin kayak gini nih. Oke. Itu kuncinya berarti di konten ya? Iya, di konten. Ini kan aku demoin langsung nih pakai Canva dengan foto aset yang udah Mbak punya kan bisa, Mbak tinggal exercise aja lah, sering latihan kayak gitu, ntar insya Allah udah jalan sendiri sih. Nanti kalau misalkan secara budget udah mampu hire desainer, atau enggak bisa juga pakai freelance designer juga bisa kayak gitu, yang ada jual jasa buat konten Instagram 500.000 untuk 30 postingan kayak gitu. Kalau saya sih kadang saya lempar juga tuh kalau lagi males bikin konten sendiri. Mana yang efektif aja, yang penting budgetnya udah masuk, Mbak. Jangan, Mbak tinggal mikirin strategi aja. Strateginya gini nih, biar jualannya makin laris. Oh, promonya harus tak giniin. Aku bikin giveaway dong. Giveaway dulu biar orang tuh mau datang dulu kayak gitu. Iya, Mas, nanti tak coba. Makasih ya.
Ya. Gimana Mbak Gladys? Ada lagi yang tanya? Oke. Sudah cukup, Mas, 4 pertanyaan. Oke. Oke, terima kasih untuk Mas Hendy udah menyampaikan informasinya dan ilmunya untuk kita semua pada hari ini. Selanjutnya, sebelum saya menutup sesi ini, saya akan mencoba menyampaikan kesimpulan webinar kita pada hari ini. Jadi, cara menarik perhatian pelanggan ataupun jutaan orang di sosial media agar tertarik dengan produk kita atau konten kita di sosial media itu dengan membuat konten-konten yang sekreatif mungkin, yang bisa dibilang Instagramable, dan tentunya untuk mendapatkan ide-ide itu kita juga bisa mencarinya melalui Google, entah itu aplikasi di Pinterest, Tumblr, kayak gitu-gitu. Dan kita juga bisa ngikut seminar atau webinar yang kita lakukan pada hari ini untuk mendapatkan ide-ide konten sosial media kita. Dan kita juga harus mengetahui tipe pelanggan kita yang udah dijelaskan tadi itu ada 3, cold leads, warm leads, dan hot leads. Yang dimana kalau apabila kita udah mengetahuinya, tentunya kita dapat membuat konten seperti apa yang cocok untuk sosial media kita. Contohnya aja seperti daily sharing, konten quote, giveaway, konten promo atau diskon, konten testimoni. Baiklah, sebelum saya menutup, kami mengucapkan terima kasih untuk Mas Hendy selaku pemateri yang telah memberikan banyak informasi dan waktunya kepada kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta atas partisipasinya dalam kegiatan webinar kali ini. Saya Gladys Anissa selaku moderator, apabila dalam menjalankan tugas terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda yang telah menjadi moderator acara webinar hari ini. Untuk kepada para peserta webinar, kami dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah hadir di acara webinar hari ini. Dan terakhir, yaitu acara penutupan. Kita tutup acara hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo. Terima kasih Mbak Fremli. Terima kasih Mbak Fremli. Sama-sama. Terima kasih, Mbak. Ini ada yang ingin ditambah. Ya, selanjutnya. Ya, silakan dinikmati snack yang ada. Screenshot. Screen ya. Oke. Eva gelap banget, Eva. Hitung. Oke. Ganti kostum. Yuk. Ganti baju. Oke.
Sik, bro. Tik, itu rekornya dimatiin dah. Belum, cuy. Lupa. Sik.